Kisah nyata horor pesugihan warung steak tenda. Di pinggiran kota kecil yang terletak di Jawa Tengah, terdapat sebuah warung steak tenda yang sederhana namun penuh warna. Warung ini terkenal bukan hanya karena masakan lezat yang disajikan, tetapi juga suasana hangat yang diciptakan oleh pemiliknya, Harry. Harry, pria berusia 30 tahun, memiliki postur tubuh sedang dengan kulit sawo matang dan rambut hitam yang sedikit berantakan. Wajahnya menampilkan kerut-kerut kelelahan, namun senyumannya selalu mampu menyembunyikan beban yang dipikulnya. Ia adalah sosok yang ramah, seringkali menyapa pelanggan dengan sapaan hangat dan tawa kecil, meskipun di dalam hatinya, ada rasa cemas yang selalu mengintai. Sebelum membuka warung, Harry bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Rutinitasnya yang monoton membuatnya merasa terjebak dalam siklus yang tak berujung. Setiap hari, ia duduk di depan komputer, menyelesaikan pekerjaan yang sama, dan menunggu waktu pulang dengan harapan yang semakin memudar. Ketika ia kehilangan pekerjaan, dunia seolah runtuh di hadapannya. Tanpa penghasilan dan beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Harry merasa terdesak dan putus asa. Dengan modal yang pas-pasan, Harry memberanikan diri untuk membuka warung steak tenda. Ia mengontrak sebuah tenda dan mendirikan beberapa meja serta kursi plastik di halaman rumahnya. Awalnya, warung itu sepi pengunjung. Ia menghabiskan hari-harinya berusaha menarik perhatian orang-orang lewat dengan menyajikan steak yang dibuatnya sendiri, menggunakan resep yang dipelajari dari buku masakan yang dibacanya. Namun, kualitas masakannya yang enak tidak cukup untuk mengubah nasibnya. Hari demi hari berlalu, dan Harry mulai merasakan keputusasaan yang mendalam. Suatu malam, saat ia sedang menutup warung, seorang dukun tua bernama Kiranto datang menghampirinya. Kiranto memiliki penampilan yang mencolok, jubah hitamnya yang panjang dan kumisnya yang lebat membuatnya tampak menakutkan. Mata tuanya yang tajam seakan bisa menembus jiwa Harry. Dengan suara parau, dukun itu menawarkan bantuan, menjanjikan kesuksesan instan jika Harry mau melakukan ritual pesugihan. Harry, yang terdesak oleh keadaan dan harapan untuk memperbaiki hidupnya, mendengarkan tawaran itu dengan seksama. Di tengah malam yang sunyi, Kiranto mengundang Harry untuk melakukan ritual di belakang warung. Suasana malam yang kelam dan angin yang berhembus dingin menambah kesan mistis pada pertemuan itu. Harry merasakan ketegangan di dalam dadanya, tetapi harapan untuk mendapatkan kekayaan mengalahkan rasa takut yang menggerogoti. Ia bersedia untuk melaksanakan ritual yang dijanjikan, tidak menyadari bahwa keputusan itu akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di luar warung, lampu-lampu temaram berkelap-kelip, menciptakan bayangan-bayangan panjang di atas lantai. Harry melihat sekeliling, merasakan ada sesuatu yang ganjil di udara. Ketika Kiranto mulai mengucapkan mantra-mantra aneh, suara-suara malam mulai menggema, seolah-olah menyaksikan ritual tersebut. Harry, yang awalnya penuh harapan, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, saat itu, ia terjebak dalam janji-janji manis dukun tua itu. Dengan latar belakang masyarakat yang mendambakan kesuksesan dan kemakmuran, Harry terjerat dalam lingkaran keinginan yang tak berujung. Ia tidak menyadari bahwa di balik keinginan yang tulus untuk mencari rezeki, ada kegelapan yang siap mengintai. Sebelum ia tahu, perjalanan menuju kekayaan yang diimpikannya dimulai, dan bayang-bayang pesugihan mulai menggelayuti hidupnya. Begitulah kisah Harry dimulai, di mana harapan dan kegelapan saling berkelindan, menanti untuk mengungkapkan rahasia yang tersembunyi. Malam itu, suasana di warung steak tenda Harry tampak berbeda. Meskipun warungnya sudah ramai dikunjungi, ada ketegangan yang menyelimuti tempat itu. Harry, yang baru saja selesai menyiapkan pesanan steak untuk pelanggan, merasa gelisah. Suara tawa dan obrolan hangat di antara para pengunjung seolah tidak mampu mengusir rasa cemas yang mengendap dalam hati. Ia mengingat kembali pertemuannya dengan Kiranto, dukun tua yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Setelah ritual pesugihan yang dilakukan semalam, Harry merasakan perubahan yang signifikan. Dalam waktu singkat, warungnya menjadi sorotan banyak orang. Makanan yang ia sajikan,
yang awalnya sederhana, kini dibicarakan di media sosial. Namun, di balik kesuksesan itu, Harry tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Suara-suara samar dan bayangan yang bergerak di sudut matanya mulai menghantuinya. Setiap malam, saat warung sepi, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Hari-hari berlalu, dan Harry mulai merasakan tekanan dari perjanjian yang ia buat. Kiranto telah menjelaskan bahwa untuk mempertahankan kekayaan yang baru diraihnya, ia harus memberikan tumbal setiap bulan. Awalnya, Harry berpikir bahwa tumbal itu bisa berupa hewan seperti ayam atau kambing. Namun, saat bulan pertama tiba, rasa cemas itu semakin menguat. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tak berujung. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan warung setelah tutup, Harry mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Suara-suara aneh terus menggema di telinganya, dan bayangan-bayangan gelap tampak menari-nari di sudut-sudut tenda. Dalam kegelapan, Harry melihat sosok wanita tua yang pernah ia lihat saat ritual. Wanita itu berdiri di ujung tenda, tertawa dengan suara yang mengerikan. Harry merasa darahnya berdesir, dan ketakutan melanda seluruh tubuhnya. Ia berlari ke dalam tenda, mengunci pintu, dan berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, Harry berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras. Namun, saat ia melayani pelanggan, pikirannya selalu kembali pada perjanjian itu. Ia mulai merasakan konflik batin yang kuat. Di satu sisi, ia menikmati kesuksesan yang diraih dan kebahagiaan pelanggan yang datang. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan perasaan bersalah yang menggerogoti. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus terus menjalani perjanjian ini meskipun ada harga yang harus dibayar? Harry pun mencoba mencari cara untuk membatalkan perjanjian tersebut. Ia bertanya pada pelanggan yang memiliki pengetahuan tentang spiritual, namun semua jawaban yang ia terima membuatnya semakin bingung. Beberapa menyarankan untuk melakukan ritual pembersihan, sementara yang lain memperingatkan agar tidak mengganggu makhluk yang telah diberi sesaji. Ketidakpastian ini semakin membuat Harry tertekan. Ia merasa seolah berada di ambang jurang, di mana satu langkah yang salah dapat mengubah segalanya. Ketika malam tiba, Harry duduk sendirian di meja, memandangi warung yang ramai. Ia melihat kebahagiaan di wajah pelanggan, tetapi di dalam hatinya, ada rasa hampa yang menggerogoti. Tiba-tiba, radio di warung menyala sendiri, memutar lagu-lagu keroncong yang tua. Suara itu membuatnya merinding, seolah ada pesan yang ingin disampaikan dari dunia lain. Harry merasakan ketakutan yang mendalam, dan saat itu ia menyadari bahwa pesugihan yang ia pilih bukanlah jalan yang benar. Ia terjebak dalam perjanjian yang mengancam tidak hanya hidupnya, tetapi juga jiwa orang-orang yang dicintainya. Dengan semua ketegangan yang ada, Harry tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan. Namun, jalan mana yang harus diambil? Ia berada di persimpangan antara keinginan untuk mengakhiri semua ini dan rasa takut akan konsekuensi yang mungkin mengikutinya. Dalam kegelapan malam, Harry merasakan bahwa konflik yang ia hadapi bukan hanya sekadar masalah bisnis, tetapi juga pertarungan antara kebaikan dan kejahatan dalam dirinya sendiri. Pertanyaan yang menghantui pikirannya adalah, seberapa jauh ia bersedia melangkah demi kekayaan yang dijanjikan. Malam semakin larut, dan suasana di warung steak tenda Harry terasa semakin mencekam. Setelah ritual pesugihan yang dilakukannya, keberuntungan seolah menghampiri, tetapi bayang-bayang ketakutan dan konsekuensi dari perjanjian itu terus menghantuinya. Harry merasa terjebak dalam labirin yang tidak berujung, di mana setiap jalan keluar tampak lebih gelap daripada yang sebelumnya. Setiap malam, setelah pelanggan pulang, Harry seringkali mendapati dirinya duduk sendirian di mejanya, memandangi warung yang kini ramai. Suara tawa dan obrolan seolah menjadi ironi bagi hatinya yang penuh kegelisahan. Ia mulai merasakan tekanan untuk memberikan tumbal setiap bulan, sebuah syarat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dalam pikirannya, bayangan makhluk halus yang pernah ia lihat menari-nari, mengingatkannya akan harga yang harus dibayar. Di tengah malam, saat warung tutup,
Harry terduduk di belakang tenda, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, seiring dengan gelapnya malam, suara-suara aneh mulai terdengar kembali. Suara bisikan halus seakan memanggil namanya, menggoda Harry untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika ia berusaha untuk tidak peduli, sebuah bayangan melintas di depan matanya. Ia berbalik dengan cepat dan mendapati sosok wanita tua yang pernah menakut-nakutinya, kini berdiri di sudut tenda, menatapnya dengan senyuman yang menyeramkan. Ketakutan melanda Harry. Ia berlari ke dalam warung dan mengunci pintu. Namun, suara tawa wanita tua itu terus menggema di kepalanya. "Harry, kau telah berjanji," suara itu berbisik, mengingatkan Harry akan perjanjian yang telah ia buat. Dalam keadaan panik, ia menyandarkan tubuhnya pada dinding, berusaha mengusir rasa takut yang menggerogoti. Keesokan paginya, Harry berusaha melanjutkan hidupnya. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari dukun lain, berharap bisa menemukan cara untuk membatalkan perjanjian pesugihan yang mengerikan itu. Ia menemui dukun setempat yang dikenal memiliki reputasi baik. Dalam pertemuan itu, Harry menjelaskan situasinya dengan penuh rasa cemas. Dukun tersebut, seorang wanita parubaya dengan wajah ramah, mendengarkan cerita Harry dengan seksama. Setelah mendengarkan, ia memperingatkan Harry tentang bahaya yang akan dihadapi jika terus melanjutkan ritual tersebut. "Kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil," ujarnya dengan suara lembut tetapi tegas. Harry merasakan ketakutan yang mendalam ketika dukun itu menjelaskan bahwa makhluk halus yang terlibat dalam pesugihan tidak akan membiarkannya pergi tanpa membayar harga yang lebih besar. Kembali ke warung, Harry merasakan tekanan semakin berat. Ia tidak hanya menghadapi makhluk halus, tetapi juga ketidakpastian akan nasib keluarganya. Setiap kali ia mendengar suara aneh, hatinya bergetar. Ia mulai menghindari malam-malam yang gelap dan lebih memilih untuk tidak sendirian. Namun, ketakutan itu tidak berhenti. Suatu malam, saat membersihkan sisa-sisa makanan, radio di warung tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Suara keroncong yang lembut tetapi menyeramkan mengalun, seolah menyanyikan lagu-lagu sedih dari masa lalu. Harry merasa seolah terjebak dalam dunia yang tidak dapat ia pahami. Hari-hari berlalu, dan Harry semakin tertekan. Ia tidak hanya menghadapi makhluk halus, tetapi juga suara-suara yang terus berbicara di kepalanya, mengingatkannya akan kesepakatan yang ia buat. Suatu malam, saat ia sedang berdoa, bayangan pocong muncul di sudut matanya. Sosok itu melayang-layang, mendekatinya dengan gerakan lambat. Harry berteriak dan berlari keluar warung, panik, mencari tempat aman. Namun, di luar, kegelapan malam menyelimuti, dan ia merasa terjebak tanpa jalan keluar. Konflik batin semakin tajam. Di satu sisi, ia ingin menghentikan semua ini dan mengembalikan hidupnya seperti semula. Di sisi lain, ia merasakan ketenaran dan kekayaan yang mulai mengalir. Harry berjuang keras untuk menemukan cara untuk mengusir makhluk-makhluk halus yang menghantuinya. Tetapi setiap usaha tampak sia-sia. Ia merasa seolah terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap langkah yang diambil hanya membuatnya semakin terperosok. Kehidupan Harry yang dulunya sederhana kini berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, teringat akan wanita tua dan pocong yang terus menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam labirin kegelapan, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kondisi frustasi dan putus asa, Harry menyadari bahwa ia telah mengorbankan lebih dari sekadar ketenangan. Ia mungkin akan kehilangan segalanya, termasuk orang-orang yang ia cintai. Saat Harry merenungkan pilihan yang ada, satu pertanyaan terus menghantuinya. Seberapa besar ia bersedia membayar untuk mendapatkan kembali hidupnya yang hilang? Dengan rasa takut dan harapan yang semakin memudar, Harry tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Namun, jalan yang harus ditempuh tampak semakin kabur, dan kegelapan semakin mendekat. Malam itu, suasana di warung steak tenda Harry terasa lebih menegangkan daripada sebelumnya. Kegelapan seolah menyelimuti tempat itu, dan suara-suara aneh kembali menggema di telinga Harry. Ia duduk di meja kayu, memandangi tenda yang kini terasa lebih menakutkan, dengan bayangan-bayangan yang bergerak di sudut-sudutnya.
Setiap detik berlalu terasa seperti jam, dan ketakutan mulai menguasai pikirannya. Harry tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini, menjalani kehidupan yang dikelilingi oleh ketakutan dan ancaman dari makhluk halus. Kejadian-kejadian aneh semakin intensif. Setiap malam, saat warung tutup, Harry sering melihat sosok-sosok tak kasat mata. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan sisa-sisa makanan, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Harry berbalik, dan mendapati sekelompok arwah yang mengenakan pakaian putih, seolah-olah baru saja keluar dari upacara pemakaman. Mereka berdiri di ujung tenda, mengamati Harry dengan tatapan kosong. Harry merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ia ingin berteriak, tetapi suaranya tersekat di tenggorokan. "Kenapa kau melakukan ini, Harry?" Suara salah satu arwah itu bergema di telinga Harry, seolah-olah menuntut penjelasan. Dalam ketakutannya, Harry berusaha menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Namun, suara itu terus berlanjut, "Kami adalah tumbal yang kau pilih. Kini, saatnya untuk membayar." Ketika malam semakin larut, Harry merasakan tekanan yang semakin besar. Ia tahu bahwa ia harus segera melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk mencari Kiranto, berharap dukun tua itu bisa membantunya keluar dari perjanjian yang mengerikan ini. Namun, saat ia mencarinya, Kiranto menghilang tanpa jejak. Harry merasa terjebak, tanpa jalan keluar. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit, Harry merasa jiwanya terancam. Ia mendapati dirinya berjalan di jalan setapak yang sepi, di mana bayangan menakutkan terus mengikuti langkahnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang dukun lain, yang tampak lebih tua dan bijaksana. Dukun itu mendengarkan dengan seksama cerita Harry dan dengan lembut berkata, "Harry, untuk mengakhiri perjanjian ini, kau harus mengembalikan semua yang kau ambil. Tumbal yang kau pilih harus dibebaskan." Harry merasakan beban di hati dan pikirannya. Ia tahu bahwa untuk membebaskan diri, ia harus melakukan pengorbanan yang jauh lebih besar. Dalam hati, ia mulai merencanakan cara untuk membebaskan tumbal yang telah ia pilih, meskipun itu berarti mengorbankan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Ia kembali ke warung, mempersiapkan ritual pembersihan berdasarkan petunjuk dukun tersebut. Malam itu, Harry melakukan ritual dengan penuh harapan. Ia menyiapkan sesaji dan memanggil makhluk halus untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya. Namun, saat ia berdoa, suara-suara aneh kembali terdengar. Wanita tua dan sosok pocong muncul, menatapnya dengan tatapan marah. "Kau tidak bisa membatalkan perjanjian ini, Harry," wanita tua itu berteriak. "Kami akan mengambil apa yang menjadi milik kami." Ritual yang seharusnya menjadi jalan keluar justru berbalik menjadi mimpi buruk. Harry merasakan aliran energi hitam mengelilinginya, menekan tubuhnya hingga ia tidak bisa bergerak. Dalam ketakutannya, ia berteriak, meminta ampun kepada makhluk-makhluk itu, tetapi suaranya hanya teredam oleh tawa yang menggema. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa semua usaha dan pengorbanan yang ia lakukan mungkin sia-sia. Ia terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak akan pernah bisa ia hentikan. Di puncak ketakutan, Harry teringat akan keluarganya. Ia tahu bahwa mereka mungkin menjadi sasaran berikutnya jika ia tidak segera mengambil tindakan. Dengan segenap kekuatan, Harry berusaha melawan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan keluarganya. Dalam momen penuh penyesalan, ia mengucapkan, "Ambil aku sebagai tumbal, jangan sentuh keluargaku." Saat itu juga, kegelapan di sekelilingnya mulai memudar. Harry merasa tubuhnya melayang, dan suara-suara aneh perlahan-lahan menghilang. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tetapi di saat yang sama, ada rasa sakit yang mendalam. Dalam sekejap, Harry menyadari bahwa ia telah memberikan segalanya demi orang-orang yang dicintainya, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan hidupnya sendiri. Akhir cerita ini menjadi pengingat yang menyedihkan. Harry, yang awalnya hanya seorang pedagang sederhana, kini terjebak dalam kegelapan.
Ia mungkin telah memperoleh kekayaan, tetapi semua itu harus dibayar dengan harga yang sangat tinggi, jiwa dan ketenangan yang hilang. Dalam perjalanan mencari kekayaan, ia justru kehilangan segalanya, termasuk kehidupan yang penuh harapan. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara instan seringkali membawa malapetaka. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan terkadang, harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dalam pencarian kebahagiaan dan kesuksesan, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kegelapan yang dapat menghancurkan hidup kita dan orang-orang yang kita cintai.